Hello world, welcome back again to my channel Gastiana DH. So jadi di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dan gue juga mau cerita sedikit, mau curhat sedikit. Sebelumnya gue udah pernah buat video ini juga, udah ngerekam video Q&A, tetapi karena kamera gue itu ada yang rusak, dimana layarnya itu gak bisa nyala. Jadi di layarnya itu gak kelihatan apa-apa, tapi sedangkan gue pakai setting fokus video yang manual gitu. Jadi kan nggak bisa kelihatan ya. Ya sebelumnya gue udah dikalkulasiin lah, kalau misalnya untuk jarak segini, jarak sekitar 1 meter itu butuh 3,5 putaran dari awal, putaran ring fokusnya. Dan ternyata yang kemarin udah gue lakuin tetapi nggak fokus, dan semoga video ini juga fokus lah ya. Dan ya sekarang akhirnya gue buat lagi, dan kalau misalnya video ini gagal lagi, gue harus buat lagi. Dan kalau misalnya gue pengen ngebenerin kameranya, ngebenerin layarnya, harganya juga nggak murah juga gitu. 700.000 buat partnya 450, dan buat jasa servisnya itu 250-an. Ya ini nggak murah bagi gue gitu. Semoga ya kedepannya gue bisa dapat uang lah buat bisa memperbaiki kamera ini agar ya gue bisa buat video dengan lebih baik gitu. Nah, so langsung aja ke poin utamanya, dimana gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah ada di komunitas ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama dari Matteo Valerio Zem Albums. Congratulations bang, 1000 subscribers. Q&A, belajar bahasa pemrograman dan coding apa aja, dan belajar dari kapan? Nah jadi gue tuh mempelajari JavaScript sama C++, dan mempelajarinya dari kapan, kalau misalnya agak salah ya dari 2020-an gitu. Ya kalau misalnya mau tahu lengkapnya ada di video yang belajar pemrograman itulah, yang ke-1. Itu gue jelasin semua di situ. Namun ya videonya emang agak panjang. Lalu dari pertanyaan yang kedua dari Aulia Channel 482. Please jawab, tujuan konten makanan kesukaan semenjak sekolah, hal apa atau momen apa paling gak disuka? Semangat bang kontennya, semoga bisa berkembang videonya dan sukses selalu. Wah terima kasih ya Aulia. Jadi yang pertama itu tujuan konten kenapa? Yang pertama gue pengen berinteraksi dengan ya kalian gitu. Jadi waktu gue lihat youtuber yang lain gitu berinteraksi dengan penontonnya, berinteraksi dengan audiensnya, berinteraksi dengan netizen, itu kayak kelihatan seru banget gitu. Jadi ya emang gue orang yang lumayan bersosial gitu, tapi jadi gue pengen juga bersosial di media sosial, dan salah satunya dengan cara ini gitu. Jadi gue itu bisa dikenal lah gitu. Lalu yang kedua itu karena kan tiap orang tuh pengen mengeluarkan pendapat dan idenya gitu, dan di sini gue juga salah satu alasan kenapa konten ya karena gue pengen mengeluarkan pendapat gue, dan juga ya bisa berkontribusi lah bagi kehidupan ini, kan sesuai dengan cita-cita gue lah. Cita-cita gue itu ingin memberikan kontribusi sebesar-besarnya pada kehidupan ini gitu. Dan ya ini salah satu caranya gitu, dimana gue itu ya merasa ada yang harus diperbaiki di sini, dan ya gue keluarkan pendapat gue gitu. Lalu tujuan selanjutnya jelas lah dari AdSense juga, karena ya gue belum pernah dapat pendapatan dari mana-mana. Ya gue nyoba dari YouTube, dan ya semoga bakal menghasilkan lah gitu dari YouTube. Soalnya gue itu gimana ya, gak banyak duit tapi boros. Borosnya tuh bukan sama yang gimana-gimana, tapi boros pengen beli kamera, boros pengen upgrade HP, boros pengen beli PC dan segala macam gitu. Dan ya gue nabung itu pakai buat beli hal-hal yang kayak gitu. Untungnya gue nggak ngerokok, jadi uang rokoknya, uang yang tadinya buat hal-hal yang kayak gitu bisa gue kumpulin untuk ya beli barang yang gue mau gitu. Dan sebenarnya gue itu masih banyak keinginan yang pengen gue beli gitu, tapi belum kesampaian. Jadi iya gue cari duit dari YouTube juga sekalian gitu. Dan ketertarikan gue juga itu ada pada banyak hal, dimana gue gak bisa konsisten pada satu hal. Jadi ya gue mempelajari tentang olahraga, gue mempelajari tentang perkebunan, gue mempelajari tentang pemrograman dan lain-lain. Ya kalau misalnya gue dapat dari hal-hal itu mungkin bisa aja, tapi ya sulit lah. Dari dulu gue menekuni hal-hal tersebut gak bisa konsisten gitu. Jadi ya udah gue buat video aja, gue juga menceritakan kepada kalian perjalanan gue ketika mempelajari suatu hal gitu kan. Ada videonya juga perjalanan pemrograman, perjalanan pertanian itu, dan juga nanti kedepannya juga bakal banyak video-video yang kayak gitu. Kalau misalnya makanan kesukaan sih, intinya gue tuh sukanya yang
kalau misalnya yang asin-asin tuh yang protein-protein gitu ya, yang ada protein-proteinnya kayak daging ayam ataupun telur, scrambled egg gue suka banget, telur orak-arik ataupun telur dadar pakai sambal, wah mantap. Terus teh ayam mau ayam goreng, ayam bakar. Terus ada lagi ya tahu, tempe lumayan itu. Tapi kalau misalnya yang berkuah itu agak kurang suka gitu. Kalau yang berkuah-kuah kayak ya nggak suka aja gitu. Sukanya yang kering-kering dan yang pedes gitu. Semenjak sekolah, hal apa atau momen apa yang paling nggak disuka? Yang paling nggak disuka itu ketika gue kena razia rambut. Itu bener-bener bikin gue down dan bikin anxiety banget sampai gak sekolah beberapa hari. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang nggak disuka, namun itu privasi karena mungkin bahaya. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Rapnap L. Kenapa dan kapan mulai konten? Apa motivasi Anda? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, itu mungkin udah bisa menjawab. Dan motivasinya ya itu tadi juga udah dijelasin kenapa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sun Chan. Q&A, siapa yang paling menginspirasi lo? Jadi sebenarnya ada banyak orang yang menginspirasi gue, ada banyak banget gitu. Gak bisa gue sebutin satu-satu. Tapi yang paling gue inget gitu ada beberapa orang, ada 3 orang. Yang pertama itu Bro Gamal waktu gue kelas 8 kalau gak salah ya. Ketika gue nonton videonya yang tentang low value man, gue tuh kayak ketampar banget dan akhirnya bangkit untuk ingin berubah gitu. Yang tadinya gue ngalir-ngalir aja, biasa aja. Dan dari situ gue mulai berubah. Dan yang mengiring gue berubah menjadi lebih baik lagi itu dari channelnya Guru Gembul yang membuat gue lebih kritis dan segala macam. Dan ada juga dari guru fisika gue di SMA waktu dulu, itu namanya Pak Ahmad Abung Suud, yang sekarang itu udah jadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Beber. Dan ya dia sangat inspirasi banget untuk ya bisa, ya istilahnya guru yang paling suportif lah gitu, menginspirasi gue untuk bisa menjadi siswa yang baik, siswa yang aktif. Dan juga Pak Bung tuh guru paling ya the best lah bisa dibilang, soalnya ya cara pembelajarannya pun sangat fun gitu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Syahrul Rumadana 4600. Apakah Anda hitam? As you can see, is this black? Ya, yang hitam itu yang kayak gini nih. Ini baru hitam. Gak ada orang hitam berarti. Tapi mungkin yang dimaksud itu berkulit gelap. Ya, bisa kalian tentuin sendiri lah. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Fahrix 8878. Q&A, menurutmu Bang, bagus nggak kalau aku open jasa edit tugas video pakai CapCut ke teman-teman kelasku? Sebenarnya ya bagus-bagus aja, kecuali kalau misalnya tugasnya itu menilai seberapa bagus videonya. Nah kalau itu mah ya berarti yang si kelompok yang meminta jasa kepada lu tuh nggak sesuai dengan seharusnya gimana gitu, kelompoknya buatnya kayak gimana gitu, malah lu yang buat gitu. Tapi kalau misalnya tugasnya ternyata nggak menilai seberapa bagus videonya atau enggak, ya itu fine aja, justru bagus gitu kan. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Yudi Khalif. Q&A, belajar programming dari mana Bang? Sebenarnya banyak ya sumber belajar programming gue itu. Pertama dari web programming Unpas, terus ada juga kelas terbuka, terus ada juga dari Code Academy, itu website buat belajar programming. Dan masih banyak lagi, ada juga aplikasi-aplikasi yang di mobile gitu yang belajar tentang pemrograman. Dari situ juga pernah sebentar. Dan juga banyak channel-channel luar yang jadi sumber pembelajaran tentang pemrograman gitu, kayak Webdev Simplified dan lain-lain yang ya banyak sekali lah sumber yang gue lihat. Dan sumber utama untuk sekarang sih yang pasti dokumentasi resminya gitu, itu yang paling sangat membantu mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya dari Imfaza Q&A, lu nolep ya Bang? Kok tahu sih? Jadi ya kalau misalnya gue di sekitaran rumah gue tuh emang gue jarang keluar rumah gitu, gue di rumah terus. Tapi kalau misalnya waktu sekolah, di sekolah itu gue ya lumayan aktif lah bisa dibilang. Gue banyak kenalan juga di sekolah, dan mungkin gue juga di sekolah dikenal lah sama semua orang. Nah tapi kalau misalnya
selain dari sekolah gue tuh jarang kemana-mana gitu. Gue di rumah terus selain dari sekolah. Jadi gue jarang banget nongkrong kemana-mana gitu. Ya kadang sama teman sekelas lah. Terus dari pertanyaan selanjutnya dari Mamed07 SK3 MV. Bang, sekarang umur lu berapa, sekolah SMK atau SMA? Abang punya hobi atau enggak? Umur gue itu 16 tahun sekarang ya, nanti ulang tahunnya Januari. Sekolah SMK atau SMA? Gue sekolah SMA. Dan juga abang punya hobi atau enggak? Gue punya hobi banyak banget, dan nanti bisa kalian lihat lah untuk kedepannya video-video yang gue buat tentang hobi gue gitu. Ada banyak banget, nanti gue share. Lalu pertanyaan selanjutnya dari M Teguh, tutorial mewing Sigmaris. Waduh, apaan sih ini, jokes Gen Alpha, gak lucu banget. Pertanyaan selanjutnya dari user PX9U5IL1F. Bang, nanya kenapa sekarang banyak sekolah yang memanipulasi nilai, banyak yang PPDB prestasi akademik 99 semua nilainya. Karena banyak orang yang pengen masuk sekolah favorit, dan karena mereka gak sanggup tapi mereka sanggup bayar, ya udah gimana caranya biar si uang itu bisa memasukkan si anaknya itu. Dan ya caranya adalah dengan memanipulasi membayarnya, dan ya ternyata dengan membayarnya ada yang mau menerima dan orang lain ada yang tahu, mereka juga tergiur. Terus yang memanipulasinya juga akhirnya tergiur sama uangnya dan menawarkan kepada yang lainnya gitu. Dan itu makin nyebar, ya makin menjamur lah gitu, kayak virus-virus yang cepat menyebar dan menjangkit kepada orang-orang. Jadi itu dimulai mungkin dari satu orang yang berbuat curang. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Turude. Kak, mau nanya, aku pengen belajar matematika tapi gak pakai bimbel. Kak, apakah bisa saya pintar matematika dengan cara tidak bimbel, padahal cita-cita saya yang menjadi top 1 MTK, Kak? MTK Indonesia, Kak? Jawabannya adalah bisa banget. Itu aja belajar itu gak cuma dari bimbel, ada banyak hal. Apalagi sekarang itu internet udah ada segalanya. Segala sesuatu tentang MTK itu di internet udah ada. Dunia itu sebenarnya udah ada di genggaman kita. Tapi pilihannya adalah kita mau mempelajarinya atau tidak. Dan sebenarnya belajar matematika juga gak perlu kita belajar dari seseorang gitu. Kita harus bisa menemukan sendiri gitu. Harus bisa berlogika dan menemukan sendiri rumus-rumus dari setiap hal. Kita juga harus tahu latar belakang dari setiap rumusnya kayak gimana. Ya mungkin video gue tentang matematika mungkin bisa membantu untuk bisa memahami matematika lebih dalam. Dan ya semangatlah belajar matematika agar bisa jadi top 1. Gue doain semoga bisa. Lalu pertanyaan selanjutnya dari user 24JG3HW9E. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih, tapi gue baca aja anyway. Saran bang, beli mic bang. Oke, jadi sebenarnya gue udah pakai mic lavalier, tapi mungkin kurang ini ya, masih tetap kurang bagus. Kayaknya sebenarnya gue pengen beli Takara Intro X3 gitu kalau nggak salah. Dan harganya 500.000 itu dibandingkan harga-harga mic yang lain ya itu cukup rendah, tapi tetap aja gue masih belum mampu beli. Jadi tolong support terus biar gue bisa beli mic-nya dan juga ngebenerin di kamera. Pertanyaan selanjutnya dari VWXYZ123. Bang, tujuan lo bikin channel ini? Sebelumnya mungkin sudah menjawab ya. Lalu selanjutnya dari Division Tottenkop F. Alasan bikin channel ini sama juga, mungkin udah menjawab yang pernyataan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada pertanyaan dari XX0XX. Gasti, inspirasi dari mana? Sebelum gue jawab, tolong ya jangan panggil gue Gasti, karena gak pernah ada orang yang manggil gue Gasti gitu. Dan gue biasanya sebutnya Gastian, atau kalau mau pendek itu Gagas atau Gas gitu. Gas, dapat inspirasi dari mana gitu. Kan gak pernah ada gitu yang manggil Gasti, dan itu cukup aneh. Tapi ya terima kasih atas pertanyaannya. Ya inspirasi dari mana? Mungkin sebelumnya juga penjelasan sebelumnya udah menjawab. Inspirasi gue dari banyak orang, dan yang paling gue inget itu dari Bro Gamal, Guru Gembul, dan juga Pak Ahmad Agung Sud gitu. Dan sudah selesai semua ya pertanyaannya, sudah dijawab. Mungkin nanti di next time gue bakal bikin Q&A lagi. Mungkin kalau misalnya udah dapet 10.000 subscriber, nanti pantengin aja buat lihat
postingan dan segala macamnya gitu. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada Q&A lagi gitu. Dan buat kalian yang belum berkesempatan untuk menjawab, tunggu aja di Q&A berikutnya, karena gue juga suka berinteraksi dengan kalian gitu. Dan kalau misalnya kalian mau buru-buru nanya gitu, ya makanya support channel ini biar cepat 10.000 subscriber dan bisa Q&A lagi. Oke? So mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Gue mau ada urusan, orang sibuk nih biasa. So hope you enjoy and see you next time. Goodbye.